Ada ini lagi. Mbak Bella. Oke, jadi hanya satu aja foto responnya. Mas, ada yang mau mana? Ada lagi? Sudah hanya dua aja. Dari yang cewek. Silakan. Akhirnya apa Aulia? Sudah hanya dua saja. Begitu ya teman-teman sekalian. Sudah menulis tangannya sudah dua. Kalau buka Dari itu. Ada lagi? Ya, yang dari cewek-cewek. Kayak bagus tangan dan kelasnya seperti apa? Berarti tidak sudah. Gitu ya. Udah ya, ini tiga aja ya. Oke, baik. Kita kayaknya bersama-sama yang pertama. Keyakinan kelas belum ada yang pertama. Yang telah memberikan. Yang kedua, wajib aktif berdoa. Yang ketiga, kelas selalu bersih. Oke, satu dari ini kita sepakati mulai kita jalankan minggu depan ya. Sepakat semua ya. Kalau begitu, ini keyakinan kelas minggu depan kita jalankan mulai minggu depan. Apabila ada yang tidak sesuai komitmen dari kalian, Bapak buatlah kita jalankan. Semuanya bisa ya, silakan. Baik, kalau begitu terima kasih buat waktu dan kesempatannya kita ketemu lagi minggu depan untuk mulai membahas materi-materi selanjutnya. Baik, teman-teman, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dua orang. Jumlahnya genap ya, Pak Samsul dengan Bu Anissa, Bu Ani dengan Bu Maria, Bu Ini dengan Bu Mami, Bu Desi dengan Bu Agus, Pak Atiko dengan Bu Ulfa. Alhamdulillah jumlahnya genap. Jadi nanti di sini ini permainannya namanya adalah cermin, di mana nanti salah satu yang sebelah kiri ini sebagai cermin. Kalau cermin itu berarti apa? Mengikuti. Jadi nanti yang sebelah kiri silakan mengikuti apapun yang dilakukan oleh teman yang di yang sebelah kanan. Bebas. Jadi nanti yang sebelah kiri mengikuti apapun yang dilakukan oleh teman yang di sebelah kanan. Kalau ini sebelah kiri, jadi yang di sini ya, Desi, namanya Nisa, Pak Udin sama Pak Atiko. Dari sebelah kanan silakan melakukan apapun, mau menari, silakan nanti dari sebelah kiri saya Makan? Boleh. kita bisa mulai ya. Kita mulai sekarang, jadi setelah hitungan nanti silakan yang jadi mengikuti apa yang dilakukan oleh temannya yang berdiri di belakangnya. 1, 2, 3. Mau ditambah lagi? Kebutuhan dasar manusia adalah salah satu teori yang ditawarkan oleh salah satu tokoh dunia namanya Bapak William Fraser. Beliau adalah salah satu tokoh, bisa saya bilang tokoh psikologi juga yang sudah melakukan pengamatan, sudah melakukan penelitian juga sehingga memunculkan sebuah hipotesis yang diuji, namanya tapi masih teori ya Bapak Ibu, namanya teori 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sebelumnya ini ada salah satu kasus. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Ibu Marisa adalah guru wali kelas dari kelas 10 H3. Sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya. Nama siswanya adalah Doni. Beberapa anak di kelas 10 H3 sudah datang mengadu kepada Ibu Marisa. Laporan kalau si Doni sering minta bekal makan siangnya secara paksa. Jika menghadapi situasi seperti Ibu Marisa, apa yang kira-kira Anda lakukan? Mungkin dari teman-teman seandainya di sini sebagai Ibu Marisa, sebagai guru wali kelas 10 HIK, kira-kira apa sih yang akan dilakukan seandainya ada siswanya yang sering minta jajan ke temennya? Nangis Doni salah satu murid di kelasnya dari beberapa anak di kelas itu otong. Semua ambil beli sendiri. Gak punya uang. Kamu nggak punya uang. mungkin dia mau nasi saja. Mungkin kenapa Doni kok melakukan pengambilan paksa makanannya, mungkin dulunya atau anaknya itu ya, anaknya itu tidak mau bekal dan tertarik dengan bekal temannya dan
kelihatannya lauknya enak dan ingin untuk dimakan. Bisa jadi dia tidak mempunyai uang untuk membeli sehingga dia memaksa doni itu untuk memberikan bekalnya kepada temannya itu tadi. Ya. Baik, jadi kalau dari situ ada kebutuhan dasar doni yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan apa Bapak Ibu? Makan. Kebutuhan makan, Karena makan adalah utama ya. makanan itu adalah yang paling utama dalam hidup. Masuk 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi, 5 kebutuhan dasar manusia kebutuhan makan. Makan itu kan ada kebutuhan untuk bertahan hidup survival. Biasanya kita memang nggak sadar pangan sama makan. Kemudian ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, happy, kesenangan, dan juga kekuatan atau penguasaan power. Seperti tadi itu si Doni kan dia kelaparan, jadi ada kebutuhannya terkait makan yang tidak terpenuhi. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival di sini adalah kebutuhan yang bersifat fisik. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Ini adalah salah satu hal yang urgent yang penting dalam hidup kita. Apabila fondasi awalnya tidak terpenuhi, ini akan bisa mengganggu kebutuhan hidup yang lain. Nah, di sini contohnya ya tadi itu ada anak yang kelaparan. Mungkin bisa jadi ibunya si Doni tidak sempat membuatkan makan karena biasanya bisa jadi banyak sekali faktornya dia tidak tinggal dengan ibunya. Ada juga yang ibunya pagi-pagi sudah berangkat kerja. Ada juga yang memang dia tidak punya uang buat beli nasi atau menawar anak nasi. Jadi kebutuhan dasar ini memang sangat penting karena diperlukan untuk bertahan hidup. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu kalau dicinta itu pasti senang ya, sayang. Dikasih. Jadi kebutuhan akan kasih sayang dan juga rasa diterima ini adalah salah satu kebutuhan yang urgent juga ada di sekitar kita. Di dalamnya itu termasuk kebutuhan psikologis. Pada umumnya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi ini disukai dan diterima oleh lingkungannya dengan baik. Mereka juga akrab dengan kedua orang tuanya. Biasanya mungkin kita bisa melakukan pengamatan ke siswa-siswa kita. Kalau siswa-siswa kita ada yang sedikit melakukan ulah, bisa jadi ada salah satu kebutuhan yang terkait kebutuhan akan kasih sayang dan juga rasa diterima itu belum terpenuhi. Selanjutnya, ya, ini ada sedikit studi kasus berangkat dari sebuah kasus yang pernah dialami oleh kita semua tentunya. Mungkin pada saat pembelajaran online ada adik yang dia sering sekali bolos sekolah, dikarenakan dia tidak tinggal dengan orang tuanya. Nah di sini Bu Ani selaku guru BK sudah berusaha untuk menghubungi orang tuanya. Nah, dari sini akhirnya Bu Anis mengundang wali Andi bersama-sama untuk menyampaikan masalah yang dihadapi oleh Andi. Dalam pertemuan tersebut, Bu Anis membuat kesepakatan sekolah dan meminta baik untuk ayah Andi maupun Ibu Andi untuk selalu komunikasi lewat WhatsApp. Sehingga ada kesepakatan dengan Andi dan kedua orang tuanya untuk melakukan komunikasi baik video call. Nah, di sini akhirnya Andi bisa hadir secara tatap muka. Dan
ada anak-anak yang mungkin merasa hebat setelah mengganggu temannya, tapi ada yang 1, 2, 3 kita jumpai di kelas suka jahit pada temannya, suka mengganggu temannya. Ini untuk membuat temannya menjadi takut. Dengan dia merasa bisa membuat takut temannya, dia merasa kayak dirinya wow. Maka anak tersebut mungkin sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Selanjutnya, di antaranya itu adalah kebebasan atau freedom. Kebebasan di sini berkaitan dengan pilihan. Kita mendapatkan pilihan untuk membuat sebuah otonomi, kemandirian untuk mengendalikan sesuatu. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka untuk bisa bergerak atau mencoba-coba hal tertentu, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh orang lain dalam mencoba hal yang menurut mereka menarik. Contoh misalkan ada kasus permasalahan, ada siswa saya, salah satu siswa ambulan, dia sering bolos sekolah karena pada saat dia masuk di sini itu bukan pilihan dari jurusannya. Jadi dari situ siswa tersebut tidak mendapatkan kemampuan atas hak kebebasannya itu dalam dirinya untuk membuat sebuah pilihan atau kebebasan tertentu. Selanjutnya ini adalah kesenangan atau fun. Kebutuhan akan kesenangan atau fun adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, kemudian itu mungkin bisa didapatkan dari rekreasi, berkumpul dengan orang banyak. Kebutuhan ini sudah ada dalam diri kita mulai dari kita kecil sampai kita bekerja sampai kita dewasa. Kebutuhan akan kesenangan atau fun ini apabila tidak terpenuhi juga bisa mengganggu proses dalam dirinya. Jadi contohnya misalkan di sini ketika ada anak yang sedang mengganggu temannya, anak tersebut mendapatkan ekspresi yang lucu dari temannya tersebut yang terlihat kesal. Dia bahagia, happy fun karena dia bisa menggoda temannya. Di sini kebutuhan akan kesenangannya terpenuhi. Di sini apabila kebutuhan dasar manusia tersebut ada yang tidak terpenuhi secara positif, maka biasanya itu manusia sebagai makhluk baik secara individu maupun sosial akan mencari kebutuhannya melalui proses yang bisa jadi negatif. Tetapi seperti kita tahu bahwa setiap hal, setiap kejadian itu pasti ada faktor penyebabnya atau faktor X-nya. Kenapa sih anak ini kok melakukan perbuatan ini? Kenapa sih anak ini kok melakukan hal ini? Kenapa sih ada apa sama dia kok dia sampai melakukan hal-hal yang kita anggap kurang sesuai? Jadi biasanya kita memang harus mencoba mencari tahu dulu apa sih kebutuhan dasar dari siswa kita atau orang-orang di sekitar kita yang belum terpenuhi sebelum kita mungkin melakukan penilaian terhadap tindakan mereka tersebut. Di sini ada juga yang bisa kita katakan tentang dunia yang berkualitas. Dunia yang berkualitas itu adalah tempat di mana kita mempunyai pikiran untuk menyimpan perubahan atau dari presentasi dari yang kita inginkan sendiri tanpa untuk yang terbaik untuk kita, tanpa kita harus takut dengan penilaian orang lain. Orang tempat dan nilai dan kepercayaan yang penting bagi Anda sudah termasuk di sana. Untuk masuk ke dunia kualitas, syaratnya adalah bahwa hal itu memang harus terasa baik bagi kita dan setidaknya itu kita sudah berusaha memenuhi 1 atau 2 dari kebutuhan dasar kita. Apabila kita sudah terpenuhi 5 kebutuhan dasar kita, pasti yang kita rasakan adalah bahagia. Tapi apabila ada 1 atau 2 atau 3 yang belum terpenuhi, pasti kita akan berusaha untuk mendapatkan kebutuhan dasar tersebut. Sini seperti tadi ada salah satu contoh dari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Saya setelkan dulu videonya. Di sini ada kebutuhan tentang kepuasan atau power, di mana ada sebuah kebijakan yang membuat siswa merasa bersalah. Di sini yang muncul adalah terkait kebutuhan akan kepuasan atau power.
Jadi memang untuk kita hidup itu ada kebutuhan dasar yang memang harus berusaha untuk kita beri baik dari diri kita sendiri maupun kita mengusahakan dengan orang lain. Baik Bapak Ibu, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata saya yang salah atau contoh saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman dari tim JGP Guru Penggerak Angkatan ke-7. Ternyata di hari ini banyak sekali pengalaman-pengalaman baru yang sebelumnya belum saya ketahui ya tentang penerapan apa yang disebut dengan disiplin positif baik di lingkungan sekolah. Dan pada hari ini saya juga baru tahu tentang apa itu segitiga restitusi yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman CGP baik dari Pak Atikul, Ibu Adriana, Ibu Fitri dan juga Pak Zaki. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semangat selalu dan salam CGP. Semoga sukses. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Ibu narasumber dari kegiatan sesi berbagi budaya positif dari Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-7. Kami mendukung Bapak Ibu guru untuk terus berkarya, untuk terus berproses, semoga prosesnya lancar. Secara khusus hari ini saya belajar tentang disiplin positif, bahwa sebagai guru kita perlu menumbuhkan motivasi pada peserta didik bahwa mereka memiliki value, memiliki nilai-nilai yang mereka yakini, memiliki kebiasaan positif, memilih untuk melakukan hal yang baik, bukan lagi karena takut untuk mendapat hukuman ataupun mereka hanya mengejar reward, tapi lebih pada mereka menghargai diri sendiri, menghargai value mereka. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat berproses, semoga lancar, semoga semuanya berjalan sesuai harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya untuk sharing-sharing dalam sesi berbagi dari Bapak Ibu CGP Angkatan ke-7. Alhamdulillah banyak sekali materi yang saya dapatkan di sini, materi-materi yang baru yang mana bisa saya terapkan ke anak-anak. Terima kasih untuk Bapak Ibu CGP Angkatan ke-7 untuk ilmu-ilmunya, sharingnya yang luar biasa bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Asnamelinda. Saya dari kelas 11 HTR 2 ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Adriana dan teman-teman sekalian karena telah membantu membuat keyakinan kelas. Dan semoga keyakinan kelas ini dapat diterapkan ke depannya oleh seluruh anggota kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradita Radhi Putri. Saya dari kelas 11 HTR 2. Di sini saya sebagai perwakilan dari teman-teman saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bu Diana karena telah membimbing kami dalam membuat pohon harapan. Setelah membuat pohon harapan, kami berharap bahwa mimpi-mimpi kami dan harapan-harapan kami yang kami tulis dalam daunnya dapat menjadi kenyataan dengan doa dan usaha yang tiada habisnya. Sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Setiawan dari Sekolah 2 ingin memberi keyakinan kepada teman-teman saya, yaitu yang nomor 1, diberi hukuman jika telah memberi permen. Saya harap kelas saya Sekolah 2 bisa ditaat di jam BK. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Maulana Kurniawan, Sekolah 2. Saya senang bisa memberikan keyakinan kelas Sekolah 2 agar lebih bersih dan rapi dan masih atribut tetap. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.